salam sehat, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Theodora, calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Pada kegiatan kali ini saya akan mengambil kegiatan praktek coaching, baik untuk pemenuhan tugas modul 2.3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani dan dibantu oleh rekan saya. Yang pertama ada Bu Ratna. Assalamualaikum, saya sebagai coach. Dan yang kedua ada Bu Umi. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah. Syukurlah. Sehat ya Bu ya? Sehat-sehat Bu. Saya senang pada pertemuan hari ini kita bisa membicarakan untuk peningkatan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan kepada Ibu. Bagaimana sih buat Ibu agar saya dapat membantu Ibu Ratna? Iya Ibu, terima kasih dukungannya untuk pengembangan kemampuan saya, terutama untuk meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan nilai kebersamaan piket kelas yang bermakna buat murid-murid saya dan anak-anak kelas saya melaksanakan piket tanpa paksaan Ibu. Baik. Saya akan mendukung bagaimana dalam kegiatan berikutnya. Kemudian bagaimana cara saya ingin agar Ibu bisa fokus dalam observasi ini. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya. Bagaimana sih cara menumbuhkan nilai piket dan kerjasama. Begitu Ibu. Oke, saya catat dulu ya Ibu. Oke Bu. Kemudian menurut Ibu sejauh mana peningkatan kemampuan yang akan Ibu dalami dalam hal ini? Sebenarnya sih saya percaya Bu dengan peningkatan nilai kebersamaan piket kelas yang bermakna buat murid-murid saya. Dan saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Saya paham Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan nanti? Untuk harapan saya pada kegiatan berikutnya adalah saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kebersamaan piket yang bermakna bagi murid tersebut Ibu. Baik. Oke Ibu, nanti lanjutkan ya dengan observasi yang berikutnya. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu. Siang. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Tio. Apa kabar hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah Ibu, sehat, baik. Ibu Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik, syukurlah sehat selalu kita ya Bu. Untuk pertemuan ini izinkan saya nimbrung ya Ibu dalam kegiatan coaching Ibu-ibu ini. Proses percakapan coachingnya dengan tahapan alur tirta. Saya akan menemani dan mencatat apa yang akan menjadi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu, silakan dilanjutkan coachingnya. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Kita pada hari ini akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur tirta ya Ibu. Pertama-tama kita akan menentukan apa tujuan kita dari sesi coaching ini. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai dalam coaching ini Ibu? Saya dari sisi coaching ini ingin meningkatkan nilai kebersamaan piket kelas yang bermakna buat murid-murid saya Bu. Ya. Oke, jadi meningkatkan nilai kebersamaan piket kelas ya, yang bermakna buat murid-murid ya Ibu. Iya Bu. Oh, jadi tujuannya sudah jelas ini ya Bu, yaitu tentang pengelolaan piket dan nilai kebersamaan. Sekarang, mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan piket dan nilai kebersamaan Ibu. Apa saja sih hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola piket sampai Ibu mengidentifikasi bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan? Pertama,
karena banyak murid yang tidak melaksanakan tugas piket dan adanya perbedaan murid perempuan dan laki-laki. Sehingga piket kelas tidak dilaksanakan dengan baik. Dan juga saya merasa bingung, Bu, dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama dalam membersihkan kelas. Baik, baik Ibu. Sepertinya sudah teridentifikasi ya hambatan tersebut. Wah, sekarang setelah kita menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi yang konkret atau nyata yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Sebenarnya saya sudah punya rencana, Bu. Saya mau melakukan, pertama, saya akan membuat keyakinan kelas yang lebih ringkas, sehingga murid-murid mudah mengingatnya, Bu. Dan terlaksananya piket kelas yang baik dan kompak, sehingga terciptanya kebersamaan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Dan saya akan selalu melihat di kelas setiap pagi murid-murid yang piket, Bu, supaya ada nilai kebersamaannya. Baik Bu, baik. Bagus sekali Ibu. Perencanaan yang jelas sekali dan mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana ini? Apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini, Ibu? Yang jelas, saya akan memotivasi sebelum kegiatan proses pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa setiap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, tidak lupa untuk melatih kerjasama, kekompakan, yaitu dengan melaksanakan segala poin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya, Bu, melaksanakan piket kelas. Bagus sekali itu Bu, Ibu. Itu ide yang sangat bagus. Untuk mengingatkan kita di setiap saat memang harus diingatkan. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi jika tidak diingatkan semuanya akan terlupakan Ibu. Nah, baik Ibu, ini terakhir ya Bu. Bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa saja yang akan membantu Ibu melanjutkan rencana ini? Tidak bisa loh Bu, kalau kita hanya sendiri aja melaksanakan rencana ini. Saya akan mulai dari diri sendiri, Bu. Saya akan memantau perkembangan secara berkala, mulai dari jadwal apa yang sudah selesai saya checklist, yang belum selesai kira-kira kapan bisa diselesaikan. Saya juga akan meminta umpan balik dari rekan dan teman-teman sejawat saya, Bu. Bagus Bu. Rencana Ibu sudah sistematis dan terencana. Dan mudah-mudahan bisa dilakukan sebaik mungkin. Saya akan memantau perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari apa yang sudah Ibu lakukan. Dan sekarang proses coaching kita sudah berakhir ya Bu. Dan semoga bermanfaat dan ada progres di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah. Baik Ibu, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya sebagai supervisor di kegiatan hari ini. Saya ingin membicarakan hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi tersebut. Saya melihat kompetensi yang diharapkan sudah lebih meningkat Ibu. Oh begitu.
Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya merasa sudah lebih mampu lagi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman rekan sejawat saya ketika saya melakukan sesi coaching, Ibu. Baik, boleh disertai dengan contoh seperti apa sih pertanyaan berbobotnya? Mendengarkan dengan aktifnya, gimana Bu? Misalnya, di awal sih saya agak canggung sih sebenarnya, Bu, tapi setelah pertemuan kita yang kemarin, saya jadi lebih percaya diri untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti misalnya, bagaimana sih keluarganya, keadaannya, intinya seperti itu, Bu. Dan saya merasa mereka sudah lebih terbuka untuk bercerita dengan saya lebih banyak. Itu yang juga saya rasakan, Ibu. Oh, seperti itu. Saya melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, misalnya saat proses mendalam lagi ya Bu. Kemudian Ibu juga harus lebih melakukan hal-hal yang lebih mengena lagi. Seperti pertanyaan yang berbobot dan lebih tajam lagi Ibu. Memang Bu, saya merasa walau saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya, tapi memang saya kayaknya langsung masuk ke inti sepertinya Bu, ke inti permasalahannya. Itu yang perlu waktu untuk saya. Mungkin kedepannya saya lebih bisa fokus melakukan pertanyaan berbobot yang saya ajukan, Ibu. Baik, baik. Sekarang dari diskusi kita ini sebenarnya adalah langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya. Ada sih Bu, saya berencana melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif. Dan saya sebelum melakukan coaching dengan teman saya bisa merumuskan pertanyaan yang lebih efektif terlebih dahulu. Benar, Bu. Benar sekali. Saya setuju dengan Ibu Ratna. Langkah Ibu sangat baik. Saya juga akan mencatat hasil kegiatan observasi kita pada siang hari ini sebagai kegiatan kita supervisi akademik. Terakhir, Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses kegiatan kita pada siang hari ini? Yang saya peroleh dari proses kegiatan kita hari ini, saya merasa tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya, memberi arahan kepada saya, kemudian mau mendengarkan saya. Di sini saya merasa lebih bisa memahami permasalahan bagaimana saya perlu berkembang dan memperbaiki diri lagi supaya lebih baik ke depannya Ibu. Dan tak lupa juga terima kasih bimbingannya Ibu. Iya Ibu, saya juga berterima kasih kepada Bu Ratna. Kita juga telah bersama-sama menyediakan waktu untuk kegiatan supervisi ini. Dan supervisi akademik, mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Kira-kira tidak Bu, cukup. Ya, kalau begitu pertemuan kita hari ini cukup ya Bu. Dan semoga nanti semakin banyak peningkatannya Ibu. Terima kasih Ibu Ratna. Sama-sama Bu. Terima kasih.